ada Kosmetis. adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, sudah siap untuk bisa Antara- membahas kontrak ulang itu, Pak. Wah, jauh juga ya. Lah Two iya, lu Falcon apa nggak mau? versus Ngapain? Aurora. Menurut siapa ya kalau tidak boleh? Aduh, boleh. Lalu kita akan melihat ukuran drafting phase dari Falcons Esports yang berada di Chow juga ditutup. Ini Chow akan nya Chow. dipin. Wah, ini udah target band aja mainnya sekarang nanti ya. Ya. Oke. Satu hero lagi. Zuxin kah? Karena sejauh ini. Zishin Tapi boleh. game sebelumnya juga. Zishin. Zuxin nggak di-ban, Zuxin nggak. Iya, Zuxin. Zuxin tuh selalu ditutup. Zuxin nggak sih? Game sebelumnya Zuxin nggak Iya, nggak di-ban di 3 awal, diprioritaskan. tapi nggak di-pick loh. Iya, iya. Baru itu tuh. Oke. Dan sekarang apakah akan terulang kembali? Apakah akan terjadi lagi? Zishinnya Lepas, lepas lah. Mau diadu Kayaknya sama Ambil Aurora sih. yang mau ambil deh. Aurora yang mau ambil deh, for Iya. sure. Ya udah pasti dong. mereka yang ngambil. Oh, good choice. Udah PS7 pasti dong. akan mengamankan Zushin tersebut. Dan ini dia Zushin yang PS memang memiliki win rate yang tidak PS7. begitu manis, tapi presence dia sangat luar biasa. Iya, dan bisa merubah juga dari Kita gameplay ini Aurora. sebuah tim Aurora. lawan gitu loh, Prof. Ya mungkin awalnya Ya, mereka nama ingin membawakan ini, tapi Keeper dengan ada tuh. Zuxin juga. Aurora. Ya pasti siapa sih yang mau bermain cukup Review lama dulu. ataupun tim fight lama Mana? dengan ada Zuxin kayak begini? Gak ada yang mau. Capek. Pertanyaannya berarti apakah di sini Hayabusa akan keluar? Cio Ternyata nggak Kadot. Suyo. Dia mau hero yang sekira objektif aja buat Rora. Kalau ngomongin Win di market rates emang 65 power mau. dia ada di objektif sih loh. Bahkan dulu kan dia dikenalnya kan Karina junglernya itu loh. Iya. Dia strong Hylos banget, tapi Bruno. Bruno dan Bruno Hylos. lagi. Ranger kah? Ini yang udah sempat kita wanti-wanti tadi ya. Bahwa memang Bruno baru mendapatkan satu kekalahan dan apakah bertambah atau malah menambahkan kembali kemenangan pundi-pundi win rate dari Bruno. 3 hero awal Ya nih, Chow. Falcon boleh-boleh. Master of the Ya best. solid banget ya Tivanya ya. Solid. Kayak udah ada imajinasi kan di otaknya Iya. kalau misalkan Bruno dan Zushin ini bakal ngerepotin dari dua area yang berbeda. Betul. Mereka bisa main flank dan kita tahu juga kan permainan dari PX7 dia bisa bermain cover, dia bisa bermain inisiasi. Seven. Oke. Aurora Dibalaskan dulu ya. dengan ada Aurora. Oke, ini dia penstabil untuk di area team fight ya. Jaga jarak juga kan. Jaga jarak juga. Ya, karena kalau misalkan kita ngomongin soal jarak, sebenarnya Aurora masih bisa ngelakuin poke damage tuh karena dari Zushin. Dan Zushin menjangkau ke Aurora itu lumayan repot karena Aurora biasanya berada di lini belakang dan punya Pride of Ice. Pride of Lanjut Ice. lagi kita akan lihat. Hero apa lagi akan langsung dibuang oleh mereka karena untuk sekarang dari Hylos-nya ini entah akan berada di XP, entah ini akan berada di area Roamer. Kenapa Itu nih? masih belum terlihat. Alpha Dan boleh tuh kalau mau di-ban. apakah mereka akan Alpha. mengecilkan dari area jungler? Kalau ini area jungler nggak sih? Alpha sih boleh. Iya, yang fix-fixnya aja loh jadi. Ya yang fix tuh kayak Alpha, terus kalau Aneh kita ngeliat udah. Assassin. Aman. Gini, aku nggak Alphanya melihat naik. Link kayak bagus untuk kedua belah tim. Even mungkin kayak, let's say gak ada Suyo ya di kanan ya. Karena jujurnya menurutku kayak Hylos, Bruno, Zushin ini kalau ketemu sama Link agak repot-repot sedikit juga gitu loh. Entah mungkin dari Haskell yang lifestyle cepet banget dan ditambah Zushin yang dimana dia punya satu buah Crimson Beacon juga kan. Lu langsung escape dengan mudah gitu loh dari kejarannya Link. Jadi menurutku kalau emang mau maksain Link kayaknya antara di Valkyrie Esports-nya yang harus mempertimbangkan untuk membawakan combo Link Angela, jangan Linknya sendirian gitu. Hero. Dan rata-rata ya kayak gitu ya, untuk bisa menggunakan link berarti lu harus juga mengorbankan satu slot kan. Untuk Ya. siapa? Untuk Angela. Untuk Angela karena udah paketan kan. Kalau misalkan Angelanya tidak dibawakan, ya menurutku agak sedikit rugi sih, apalagi lawannya Suyo yang dimana ketika ada hero yang sekarat di soul saver dikit, hilang tuh. Oke. Ini dia satu hero lagi Joy. dan Joy yang menjadi pilihannya. Kembali menjadi satu assassin Belajar ataupun satu lepas jungler sih. untuk bisa memperkecil Loh, lagi sorry, pemilihan-pemilihan jungler nantinya. Yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Atau Falcon. udahnya di-ban. Kalau kita lihat dari Falcons Esports sebenarnya mereka masih punya kesempatan untuk membawakan Alpha. Dan tapi karena Alpha sudah ditutup, Iya. Martis, Bane, Bane sekarang tuh Ban. udah jarang Ini gitu loh. keluar sih ban. Cuman Banyak-banyak. kalaupun mereka mau main assassin cepet, Prof. Hayabusa. Hayabusa yang masih ada. Hayabusa doang. Tapi takutnya ternyata di sini Gatot Kacanya hanya untuk XP lane gitu loh. Iya. Untuk Edward. Jadi nanti dia bakal membawakan satu hero lockdown lagi atau malahan emang Gatot Kacanya di Renege. Cuma tiba-tiba Edwardnya bawain Edith yang dimana dia memungkinkan untuk bisa Edithnya ditangkap di-deny. Hayabusanya. Weh, Editnya di-ban. Ya, oke. Tenang, atau sekarang pemain Falcon mungkin ini akan diprioritaskan guna untuk bisa mengantarkan damage, tapi jatuhnya akan bergantung kepada Bruno doang. Kalau emang mereka nanti mau mengamankan Fredrin, Prof. Badan, tapi ya apakah itu akan cukup gitu loh. Oke, hero Wah, kemenangan Moskov. dari Moskov. domainnya dulu Moskov. Moskov. By the way ya, ini kemenangan landingnya aja nih Papulung ya. Ini bukan kemenangan Kemenangan semua landing. game ya.
kemenangan laning Domeng ini lumayan tinggi loh, hampir di atas 70% Buset, laning. landing ya. Even waktu di beberapa event ya kayak pertandingan di M6 Moskov kayaknya, ambil gitu, skill itu 2 dulu. menang jauh banget laningnya sama Skylar. Makanya yang melihat cukup menarik juga deh, bagaimana Domeng dengan Moskovnya dia strong banget untuk laning, karena dari level 1 dia nggak ngambil Abyss Walk, dia ambil Spear of Misery. Nanti Brunonya pas mau lasit dia dorong ke belakang, Dia dorong. nggak dapat Bani. itu dia. Dan Bane masih loh ternyata, Ini Hilda. dan Hilda juga. Oke, map pressure nggak mau dilepasin sama teman-teman dari Valkyns Win rate Esports, 83 sehingga mereka dong. membawakan Hilda agar nanti bisa menjawab juga bagaimana Suyo sebelum adanya perebutan objek dari Ini Retribution. Hilda kolam kah ini? Boleh. Iya atau Hilda. Hilda kolam boleh kok, possible banget di sini. Iya. Ini Karena kayak melihat dari Kilo kemungkinan enak sih besarnya kalau dari Kilo. Gatot Kaca yang masih fleksibel, menurutku ya fine-fine aja kalau emang Kilo masih tapi mau susah ditaruh rada bagian susah sampingnya tungguin dengan sih. membawakan kolam. Oke, sementara satu hero terakhirnya nih. Ini yang masih menjadi pertanyaan, ini sebenarnya hero apa yang mereka butuhkan? Apa ya? XP kah atau roamer kah? Karena hero yang begitu fleksibel ya antara Tigreal Gatot. juga boleh. Bagus Tigreal. Tigreal. Ya, balik lagi kalau Tigreal harus combo banget, Ya. tapi ternyata Queen. Nah, Winifred ya. coba. Winifred bisa langsung jatuh. Wow. Gwyn XP, Gwyn roamer nih. Ini kayaknya Gwyn Roamer sih. karena Roamer Rene nih ya? J, iya, Rene J beberapa kali juga membawakan hero ini. Rene Tapi J. jujur Pepulung, terakhir kita melihat mungkin dari Gwynevere sendiri, itu kayaknya lebih populer di NCT deh. Shark yang membawakannya. Ini Tapi City. ketika kali ini berada di tangan dari teman-teman Aurora, berarti menandakan bahwa memang mereka butuh yang bisa memberikan knock up airborne dan juga bisa menciptakan combo dengan mudah ketika nanti ada Aurora di dalam line up dari Aurora. Aurora Oke. membawa Aurora. Nah, itu deh Edward tadi ya sudah terlihat kembali. Oke, kalau begitu teman-teman, ini dia match ke-6 kita di hari ini, semakin dekat Di pula Queen ke sama match yang Aurora kalian terus dilompatin tunggu-tunggu, sama Queen. yaitu dua match terakhir yang ada tim Terus ID-nya. diloncatin Tapi sama sabar, Gatot juga. nah, match yang ke-6 pertemuan antara Falcon Kombonya dan ngeri. juga Kalau kena. Aurora akan seperti apa lagi, karena ada Aurora pula di Purify dalam 2. Aurora. Ada Aurora di dalam Aurora, tapi tidak bisa melupakan juga Cloud dia. Dan Dexter yang akan Cloud dan berada Dexter. jadi saksi juga dari siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya. Siapa yang akan melewati arus 1-0 atau arus 0-1. Oke, Dex sudah siap untuk bisa mengamankan dulu farmingan di awal-awal. Demon Kite juga melakukan hal yang sama di tempat yang lain, di role yang lain, di landing yang lain pun akan melakukan hal sama, karena di bagian bawah pun antara Hilda Queen-nya dan juga vampir gitu ya. Gatot Kaca harusnya ini akan Ambil menjadi buff biar cepet. satu tempat yang penuh akan adu mekanik. Karena coba kita lihat dari area minimap, Gatotnya didorong jauh banget ke area belakang loh itu. Ya, untungnya masih ada Revitalize juga ya Ya, untuk bisa bertahan hidup. Jauh Walaupun ya adu kolam aja jatuhnya. Mas. aduh kok. Adu kolam nanti. Ayo Kolam. kolam mana yang lebih gede, tapi Demon Patrick. Kite masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Falcon dan berhasil sepertinya. Itu kalau Untungnya nggak dapet top level 4 Demon langsung. Kite-nya Iya. habis ya. Karena kalau Demon Kite dapet level 4 langsung kayaknya bakalan langsung di start lagi sih untuk mendapatkan poin-poin kill. Yap. Seenggaknya Dex kali ini nggak kalah dari segi level, dia bakal tetap dapetin level yang keempat. Hellstone Blast-nya itu. Iya, pokingan damage dari Yue. Wih, Pokoknya Oke, Demon Kite dan juga ada satu lompatan dari Rene J. Spatio Migration tadi lompat ke area terdepan, Frost Blood yang berhasil didapatkan oleh Rene J. Sementara Royal Mix di bagian bawah dengan Hilda-nya benar-benar menekan pergerakan yang dimiliki oleh Gatot Kaca, Sakit, 3 player. lompat. Ada di area mid, BX7 mau tidak mau harus mundur dan mau tidak mau harus recall. Ya, thanks to Yue juga yang tadi join the fight ya. Memberikan satu kontribusi juga dengan slow evac sehingga Kid X dia nggak mampu untuk bisa bertahan lebih lama lagi, dan sekarang arus Kid sungai X. sudah mulai muncul. Betul. Tinggal menunggu bagaimana setup di area Royal circle-nya. Dan Rene J udah mulai kelihatan juga, dia bahkan akan menuju ke bagian dari EXP untuk mendapatkan level yang keempat. Royal Mix sudah level 4. Siapa yang akan menjadi satu target utama yang akan langsung diudak-udak oleh Royal Mix ya, karena Purple Buff itu lebih menjadi pilihan terlebih dahulu oleh Auroranya belum Suyo-nya level. ataupun Oh, Demon Kite udah sebelum 64. mereka nanti join ke dalam area Daya Turtle itu sendiri. Bahkan sekarang Berarti ada delikasi keluarkan, udah apa sampai. dia dikeluarkan pula, tapi Demon Kite-nya berhasil langsung dilincahkan Dapat ke sih, 4. tapi kita Dan ulang. juga Turtle-nya berhasil langsung menjadi milik dari Falcon Esport, tertinggal sendiri di bagian belakang Finishing-nya. Edward-nya bersama dengan Rene J, tapi Rene J gagal untuk bisa diselamatkan. Memiliki ke arah mana, dijauhkan sedikit. Tapi untungnya Tuh. Dex masih berhasil pergi dan Rudy Edward dong. menjadi korban kali ini. Deadly Catch penyelamat, dan lihat Domeng yang kesulitan di gold lane. Benar-benar hampir semua ini dari Valkyns Esports.
mendapatkan keuntungan di 2 menit awal. Tukarkah tuh? Demon Kite yang niatnya untuk mencuri satu buah pundi-pundi Retribution, meningkatkan gold dan EXP, tapi sayangnya dia ditumbangkan dengan adanya Deadly Catch ikan hiu yang sangat-sangat mengganggu sakit banget. dari kubu Falcons Esports. Bagus banget loh tadi itu momentumnya, ada yang mau mendekat, didorong Delicate, momentumnya menghilang. Demon Kite-nya juga sekarat gara-gara adanya Crab Claw Cannon. Yep. Itu Crab Claw bagus banget. Cannon. Tapi untuk sekarang dari Kid X-nya menjadi orang terdepan, belum lagi dengan PX7 yang enak banget untuk bisa ngecek ke dalam area rumputan. Rene J sendirian melihat dari kejauhan siapa yang akan menjadi korbannya, karena sudah mulai mendekat ke area atas, tapi PX7 yang langsung diajar begitu saja. Bahkan ada satu lagi, Bridge Glacier tadi membuat pergerakan dari PX7 tidak bisa mendapatkan keselamatan, tapi Benny mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Benny mencoba untuk bisa mendapatkan wave minion yang hampir saja hilang. Wah, dan tadi ya permasalahan utamanya adalah karena memang PX7 tidak memiliki Purify lagi sehingga terkena efek Frozen dan Evil Quiller. Sebuah panah yang begitu kejam dengan jarak yang begitu jauh buat gerakan dari Demon Kite. Fun fact, pada turnamen piala season 14 tim Aurora sudah menjadi tim yang memiliki hero pool paling luas dengan total 56 unique hero dan total 126 hero. Wow. Satu tim loh ya. Waduh. Oke, mau pergi ke arah mana? Hey! Dan Dex tertangkap basah. 4 player tadi berkumpul guna untuk bisa mendapatkan karena 1 player itu saja, dan Dex tidak bisa kemana-mana lagi dengan turtle yang sudah hadir. Menjadi sebuah keunggulan untuk Aurora. Di mana sekarang Spartan Migration tadi yang udah lompakannya terdepan kembali dari begitu indah, berhasil mendapatkan ke arah 1 player, dan PX7 menjadi korbannya. Glorious Pathway mau tidak mau harus dikeluarkan, dan lompatan kembali dikeluarkan oleh Rene J. Bahkan Edwardnya menjadi satu orang guna untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Chain CC yang diberikan dari Aurora Mobile Legends Bang Bang bener-bener mengganggu banget. Dan sekarang Demon Kite mendapatkan turtle-nya secara cuma-cuma. Tinggal kita tunggu nanti perebutan turtle yang ketiga. Tapi ini semua mengubah alur permainan dan tempo dari Falcons Esports. Sekarang Falcons Esports harus rebuild nih Pak Pulung. Ya. Tempo yang tadinya udah mereka pegang karena hanya satu salah langkah dari Dex. Ketika dia tertangkap di area sungai, dan itu malah menjadi malapetaka untuk dia, tidak ada lagi tempat yang bisa menyelamatkan dia. Tapi untuk sekarang Sky Pierce first item dari PX7, dia harus mendapatkan kill sebanyak mungkin. Kalau enggak, ini bakal menjadi Oke, Rene J Spartan Migration sedikit lagi, Fenrir dikeluarkan. Apa tahu kuat dia, Bridge Glacier semua dikeluarkan di dalam area mid, tapi tidak ada korban sejauh ini. Itu quality biar Genius datang move ya. dari Rene J. Dia menggunakan satu buah Wild Requiem biar dia nggak keangkat sama efek dari Lantern Flare. Dan sekarang melihat dari Falcons dia nggak berhenti untuk melakukan serangan. Oke, dan UE-nya masih berhasil selamat, tapi tidak untuk Kid X. Berhasil tadi membantu ke area Edward, tapi itu adalah Edward terlalu tebal. Benny mencoba untuk bisa maju sedikit menghantarkan damage-nya, tapi hanya Woldy tadi yang bisa masuk. Wah, ini dia nih. Pressure dan zoning yang tidak ingin dilepaskan ya, karena dari tadi Falcons Esports sudah coba untuk pegang kendali tim fight-nya, tapi untuk sekarang mulai dibalikin pelan-pelan, tapi hati-hati sama Dex karena dia adalah tim kalah hero late game yang sangat mematikan nanti dengan Crab Claw Cannon-nya. Semakin lama semakin mengerikan. Yap, dan talent prediction. Wow, kita ada perbedaan kali ini ya, Prof ya? Iya, masih sama-sama berbeda maksudnya kan. Dari awal juga kan ada banyak sekali perbedaannya. Selalu. Sabar Royal Mix, sabar. Jersey kalau di dalam turret kayaknya bahaya buat Aurora ya, karena Yue di sini dengan Auroranya akan sangat mematikan sekali dengan ada Frigid Glacier. Yap, benar-benar, tapi depan yang lain, Randy J masih berhasil untuk bisa mengajak karena beberapa player. Hilda di atas sendirian, Hilda mencoba untuk bisa mencari informasi, tapi setidaknya outer tadi bagian atas berhasil dirubuhkan sama seperti bagian bawah. Dan coba lihat sendirian, Hilda di atas, Royal Mic-nya bekerja. Namun Kidex berhasil mengusir karena beberapa player dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Falcon. Perfect zoning dari Royal Milk. Dia benar-benar ngeganggu satu sosok doang loh. Selain Demon Kite, dia skip. Tapi sekarang bahaya buat Domeng. Oke, connect tadi karena 2 player, dan sekarang Kinex ya, Glorious Pathway udah langsung dikeluarkan di bagian belakang. PX7 yang mencoba untuk bisa menghantarkan satu backup pada begitu baik, namun dari catch-nya connect tadi karena beberapa player, tapi Rene J-nya menjadi korban pula. Ada satu Hellstone Blast, dan sekarang Benny-nya masih selamat sampai terakhir dan gagal. Edward menjadi korban. Bahkan untuk sekarang Frost Priest-nya mencoba tadi untuk bisa menghalau Dex, tapi Dex-nya mencoba untuk bisa mengejar, didorong lagi dengan Spear. Misery. 2 ditukarkan dengan 3 member dari Aurora. Sekarang keadaan dipegang lagi sama Falcons Esports. Thanks to Benny, dia nggak tumbang.
dia survive dan bahkan mendapatkan trade, yaitu adalah outer mid lane Sakit banget. di bagian bawah juga, yang menjadi satu Trinity pertukaran first yang item cukup kembali adil, di cukup serupa juga. Hanya saja mid lane yang masih belum bisa ditembus sama Hello, Falcons Esports. Malawi Mereka harus muter-muter. menunggu juga Dex. Sorry dah, Karena kalau kita ini ngomongin Vayne, untuk lock ini sambil towernya Pak record Bolong, soalnya dia tuh paling buat VOD. kejam loh. Pasifnya itu Jadi loh dari welcome ke Vayne festival. yang bisa Long time nasi. menyayat-nyayat bagaimana Udah lama gak lihat turret laut. satu demi satu. Rene J datang lagi cuy. Ganggu Ini terus. recordnya per game BTW. Cari target, tapi setidaknya sekarang Benny pun sudah mendapatkan Habis makanan ini ya lewat game orange memang selesai udah diberikan terus kepada udahan. dirinya. Untung 200 Terus nanti bahkan. lanjut Iya. lagi Udah mulai menyusul berarti next ya. game. Oke. Tapi lagi-lagi Domeng dia bisa bermain dengan split push, dia bisa bermain dengan leveling Ini juga. record buat Yang penting bagaimana VOD caranya untuk IS menghentikan Royal konten. Milk-nya dulu nih. Karena dari tadi Royal Milk dapat benar-benar menjalankan Masih tugasnya. dapat. Dan bisa dibilang ada satu gerakan barusan dengan Deadly Catch hanya untuk mengusir mundur pasukan dari Aurora. Iya. Dan tapi masih gagal tadi ngedapetin orange buff sedikit lagi loh itu. Salah perhitungan dan juga ada tekanan dilakukan oleh pemain dari Aurora. Nggak mau mereka harus 21. mundur mulai di area Apakah tengah bisa Rene J-nya. Dipaksa Apakah lagi Aurora oleh akan Kirex kalah? untuk bisa pulang. Gak tahu. Ya, apakah sempat kali ini Yap, sebelum ini adanya Lord, karena memang ya Wah, Domengnya akan melakukan split push, tapi pressure dari 5 pemain Falcons gak berhenti. Oke, Oh. Domeng masih terus Yui, menghantam yui, ke yui. area dari Sakit inner yui. turret yang ada di area atas. Speed of Destruction-nya Mas pun Putri datang. sudah mulai connect. Akankah dia Tetap berpindah masih. tempat karena sedikit lagi Edward yang tidak akan kuat. Aduh. Dan benar saja Yue-nya sudah Kasih, berhasil Bang. dihancurkan di tempat yang Kas, berbeda. Bang. Rene J menjadi Bang. korban yang ketiga, bukan pilihan yang baik untuk Moskov bisa pindah. Apakah? Perfect Apakah? objektif Apakah? dari Falcons Esports. Mereka tidak ingin membiarkan pertukaran menjadi rugi untuk saat ini. Tapi lagi-lagi Domeng merepotkan sekali. Counter setupnya Dapat Lord sih. lagi-lagi Aurora selalu punya cara untuk ambil objektif-objektif tersebut. Yap. Lord Ini Dance emang udah jadi makanan dari Filipina. Tapi bagus harusnya ini banget loh. fast clear sini. Gue pikir dia Lordnya. bakal pindah tadi ya, tapi ternyata Lumayan. tidak. Dia tahan dulu daripada menambah sebuah kerugian akan menjadi Instant semakin fatal replay. dan ini adalah replaynya. Replaynya di mana ya udah pasti kan Lord bakal coba buat dipegangin terus. Tapi Betul. karena Domeng yang dapat Tommy nih. yang dapat. Lord Moskov Dance-nya yang benar-benar dapat. miss timing banget. Dan sangat disayangkan pressure-nya jadi terlepaskan Pak Bolong. Karena buat sekarang menurutku Aurora tinggal melakukan defense, apalagi mereka ya jatuhnya punya Moskov juga untuk ngerepotin laning. Yap. Jadi malah Falcons Esports yang sekarang berada dalam tekanan. Walaupun mereka kehilangan cukup banyak player ya, tapi setidaknya dengan satu objektif ini loh. Ini pun bisa menstabilkan lagi, bisa menetralkan lagi. Dan Kid X kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. sakit banget. Gagal tadi dengan satu Frost Bridge yang udah langsung Keyboardnya dikeluarkan. Tidak nice, ada nice satu banget. combo lanjutan, namun spasial migration-nya tadi lompat ke area terdepan dan Nggak- gagal untuk nggak bisa pakai mendapatkan ke arah apa-apanya. beberapa player. Di tempat yang berbeda, ada Bridget Glass yang dikeluarkan pula. Domeng masih berhasil selamat sejauh ini. Dan kalau kita lihat dari posisi lainnya sekarang Antik sudah ada di tangan dari Rene J. Yap, Purify-nya Dia itu ya akan buat berusaha untuk menahan semua physical buat damage yang bisa diberikan Aurora kepada Dex. kalau kena freeze. Karena memang Dex Atau berada dalam kena keadaan yang otot. sangat mematikan di late game nantinya. Kali. 4-2-2 dari Demon Kite bukan berarti bahwa dia mengalami mungkin statistik yang baik. Malahan aku merasa Demon Kite di sini ada tekanan sedikit tentunya dari zoning out yang dilakukan, terutama dari Royal Milk juga. Yap. Pelajaran yang bisa diambil dari Falcons Esports tadi adalah tidak membiarkan Aurora mendapatkan Lordnya, karena sekarang keadaannya jadi 50-50 lagi. betul. Cukup tadi ya, cukup yang barusan mereka dapat Lordnya loh. Itu kan kurang satu panjang. momentum yang sebenarnya juga 1 dari 1000 lah anggap. iya, tidak tertebak gitu loh. Tahu-tahu datang jebret gitu tombaknya dari tempat yang Dan lain. pas banget loh tadi. Dan pas kira banget gitu loh, construction-nya. Prof. Ya jadi kalau misalkan kita melihat dari gerakan itu dan terjadi kembali ya, ini kerugian pasti ada di tangan dari Falcons Esports, walaupun ada pertukaran dari segi point killnya. Kecuali kalau udah 18 menit ke atas tuh yang namanya hero kill, itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan adanya Lord. Dan terus sekarang Domengnya udah Domeng sudah WON. memiliki win of nature, tinggal menunggu bagaimana Benny merespon hal tersebut, karena jujurnya juga Benny lebih butuh win of nature dibandingkan dengan adanya Rose Gold Meteor. Gokil sih mereka ya. Hampir ya. Andai tadi Lord itu bisa didapatkan oleh Falcon. Wah. Udah Bisa menang yang banyak itu itu. tadi. Udah dapat 3 Tahu, player. Dapat Lord, tapi ternyata memang ya. Tapi Benny sekarang punya Rose Gold Meteor.
Akan kita lihat lagi seperti apa di bagian belakang. Royal Mika sendirian masih berusaha untuk bisa memaksakan keadaan. Namun baru saja sepatu migration tadi seperti udah langsung dikeluarkan. Delicatesnya udah langsung terlihat. Bahkan sekarang Edward pun berhasil langsung dinyapkan seketika dan launchnya sekarang menjadi milik dari Falcon Esports. Pertempuran terjadi. Bridge Glacier dikeluarkan. Yue-nya tertinggal sendirian di bagian belakang dan ini menjadi keuntungan untuk Falcon. Lagi-lagi perfect zoning, perfect objektif dari Falcons Esports. Objektifnya tidak hanya mendapatkan Lord seperti di beberapa game sebelumnya, tapi ternyata untuk sekarang sama killnya juga dan mau dipaksa untuk mendobrak Pistol Red. Falcons Esports is leading on the way. Oke, Falcon sudah mendapat keuntungan dengan menumbangkan satu besar dari mid. Lord akan bergerak ke area tersebut. Di bawah akan didorong kembali dan di atas kita lihat manajemen wave-nya akan seperti apa. Ini dia Aurora yang dalam keadaan kesulitan hanya berharap kepada Domeng sebagai salah satu damage dealer di late game. Tapi apakah itu cukup, Pak Pulung, untuk bisa merespon bagaimana kejamnya Bane ketika beranjak ke high ground? Yap. Oke, Delicates dikeluarkan kembali. Lord bergerak di bagian tengah tanpa ada pengawalan, tapi setidaknya ada satu bestaran lagi di bagian bawah yang udah berhasil dihancurkan oleh Falcon. Mereka dapat keuntungan dan di atas sepertinya masih ditahan begitu saja. Wah, ini Falcons Esports tinggal mendorong di bagian top lane. Karena kalau mereka dapetin top lane dan mereka mendinai push dari Domeng, ini akan menguntungkan ke semua pihak dan Blade Armor. Kid X tepat sasaran banget untuk sekarang agar Domengnya tidak bisa mendeliver damage secara maksimal karena ada pantulan juga dari segi damage dealt-nya. Ini dia pemaksaan sepertinya bagian top lane. Spear of Destruction sudah dikeluarkan, tapi apa tahu dia tidak connect karena siapapun. Ada Demonka di bagian belakang. Demonka mencoba untuk bisa nge-backstep ke arah beberapa player, tapi Benny masih berhasil melarikan diri dan di tempat yang berbeda. Ada pertempuran yang terpisah, sendirian saja Demonka dikejar habis-habisan dan terjebak kali ini. Demon Knight merasakan akibatnya. Dua ditukarkan dengan dua juga. Falcons Esports menolak untuk kalah dari segi trade-nya. Domeng memang sudah punya satu buah Malefic Gun, tapi teman-temannya hilang satu demi satu. Flank yang dilakukan dari Demon Knight tidak memberikan impact apapun kepada Benny. Kalaupun ada flank dan Benny punya Wind of Nature, Pak Pulung, aku merasa Benny akan tetap survive. Dan sekarang Wind masih adalah pilihan dari Benny. Dia tidak ingin memilih ke arah Wind of Nature. Dia lumayan percaya diri dengan posisinya. Oke. Itu bagus banget sih flanknya tadi, cuman Bruno-nya Benny kesamber Roberto Carlos loh. Kabur lari dan lifesteal-nya sangat-sangat deras sekali dengan adanya Hasklaw. Lari dia tadi selamat, udah mission gagal gitu loh. Mission fail ya, mau gimana. Emang berat sih untuk langsung menuju ke belakangnya, terutama ketika kita melihat bagaimana Aurora. Mereka rata-rata harus bermain front to back. Kidex. Domeng. Buset deh. Ada Domeng, Spirit of Destruction gak connect karena siapapun. Dan tidak bisa berpindah tempat sepertinya. Atau hanya memaksa Spirit of Destruction. Iya. Karena ketika tadi, kalau kita lihat ya pas Royal Milk pengen maju ke belakang, tiba-tiba dia langsung balik kanan. Kayaknya emang itu maksudnya, dia hanya ingin melontarkan dari Spirit of Destruction-nya agar nanti Domeng gak bisa hadir tiba-tiba dalam team fight. Di saat Lord ini nge-trigger berarti berhasil nih. Nge-trigger dan berhasil, dan sekarang Lordnya akan coba di take over. Aurora, mereka dalam kesulitan. Oke, Domeng untungnya masih berhasil kabur. Sementara sekarang di area Lord lagi dan lagi ya. Untuk ngezoning, ini Falcon luar biasa loh. Cuman beberapa kali tadi mereka juga masih berhasil digagalkan. Tapi depan berbeda, Domeng menjadi korban. Ada Lord yang berhasil diambil oleh Falcon Esports. Waktunya mereka sepertinya ingin mendapatkan lebih. Ada pergerakan yang sudah dilakukan di W-nya. Friend of Ice sudah tidak ada lagi dalam tubuhnya. Bahkan sekarang Edwardnya sendirian. Masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Falcon. Dan sekarang Falconnya pada percaya untuk bisa menumpahkan karena satu pass terakhir dari Aurora. Ditabrak, diacak-acak, tapi untuk sekarang wave ini akan langsung di-clear juga. Falcons Esports take the game against Aurora. Again. Bracket 0-1 akan menjadi semakin lebih panas. Neraka sepertinya. Welcome to Swiss Stage, welcome Best of One Series. Siapapun yang